Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bina natawassal awalan ila Rasulillah summa ila muallifi hadzal kitab ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi وأزواجه وأولاده وآبائه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا ومشايخنا معلمينا وأصدقائنا وجميع من أحسن وأحب إلينا من المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني نفعنا الله بعلومه وغفر الله ذنوبه وسع قبره ونفعنا بعلومه بسم الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita belajar tentang atau memahami tentang awal ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya dan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kepada asbabun nuzul, sebab-sebab dari turunnya Al-Qur'an. Asbabun nuzulil Quran atau asbabun nuzulil ayah. Al-Quran itu diturunkan karena peristiwa apa? Karena ada masalah apa? Itu yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Sama dengan hadis kita sebut dengan asbabul wurud. Sekalipun hadis, Al-Quran sama-sama wahyu dari Allah, tetapi bedanya kalau Al-Quran itu lafzan wa ma'nan min Allah, lafalnya maknanya itu dari Allah, tetapi kalau al-hadis as-sunnah itu al-lafzu al-ma'na min Allah wal lafzu min Rasulillah. Jadi baik ayat ataupun al-hadis itu sendiri adalah sama-sama itu disetir, sama-sama dituntun oleh Allah. Sehingga Rasulullah tidak pernah salah. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Disebutkan wali ma'rifati ahammiyati hadzal naw' min ulumil Qur'an wa ta'akkud min daruriyatihi li fahmi ma'anil ayatil karimah nastati' an naqul inna ba'dal ayati la yumkinu fahmuha aw ma'rifatu ahkamiha illa ala daw'ih sababin nuzul ala daw'i sababin nuzul. Untuk mengetahui pentingnya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, min ulumil Quran, dari ilmu Al-Quran. Jadi untuk mengetahui, memahami dengan jelas ilmu Al-Quran, maka kita harus mengetahui juga tentang asbabun nuzulil Quran. Wa ta'akkud fi daruratihi
dan menguatkan hajat kebutuhan lifahmi ma'anil ayatil karimah, untuk memahami ayat-ayat yang mulia. Nastati' an naqul, bisa kami katakan, inna ba'dal ayat, sesungguhnya sebagian dari ayat, la yumkinu fahmuha, tidak mungkin kita memahaminya dengan jelas, dengan benar. Au ma'rifatu ahkamiha, la yumkinu fahmuha au ma'rifatu ahkamiha, atau mengetahui hukum-hukumnya. Memahami Al-Quran atau memahami hukum-hukum dari Al-Quran itu, dari ayat-ayat Al-Quran. La yumkinu fahmuha, tidak mungkin memahami ayat, wa ma'rifatu ahkamiha, dan tidak mungkin memahami hukum-hukumnya, illa ala dawi sababi an-nuzul, kecuali dengan menghadapkan, dengan ala dawi, mengetahui dengan terang jelas, sababin nuzul, sebab turunnya ayat. Pemasalan, sebagai contoh, qaulullah ta'ala, firman Allah, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Walillahi, dan milik Allah, al-masyriqu wal maghrib, yakni arah barat, dan al-masyriq arah timur, wal maghrib dan arah barat. Artinya ketika kita berbicara di sini, walillahi, bagi Allah, kepunyaan Allah, al-masyriq, timur dari yang umum, yang kita, wal maghrib, dan di barat. Timur barat, mana batasan timur barat? Kalau sini mata angin sebelah timur, berarti kalau kita di sini, maka semua yang ada di sebelahnya sini disebut timur. Sekalipun di sana ada agak ke selatan, tapi arah sebelah timur, di sana barat. Fa'ainama tuwallu, maka kemana saja, ainama, di mana saja, tuwallu, kalian menghadapkan muka, walla yuwalli, menghadapkan wajahnya, menghadapkan muka, fasammah, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah, atau al-qiblah. Tadi, di mana saja kamu berada, kemana saja kamu menghadap, maka di sana adalah kiblat. Nah, kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzul, maka akan dipahami bagi orang yang sholat itu kemana saja dia mengarah, maka sholatnya sah. Karena ayat ini, ainama tuwallu, kemana saja kamu, di mana saja kamu menghadap, maka di sana wajhullah, atau wajhullah di sini adalah al-qiblah, al-Ka'bah. Nah, apa demikian memang maknanya? Qad yufhamu minha, kadang dipahami, minha, dari ayat itu, jawazut tawajjuhi fi sholati ila wairil qiblati, bolehnya menghadap dalam sholat ke tempat, ke arah selain kiblat. Nih, kalau nggak tahu asbabun nuzul, karena kami pun kita kalau hanya membaca atau mendengar kalimat ainama tuwallu, kemana saja kamu mengarah, menghadap, fasammu wajhullah, di sana kiblat. Jadi ke barat, ke timur, ngadap kemana saja, maka sah. Qad yufham, qad kalau ketemu dengan fi'il mudhari'
itu bimakna ahyanan, tarotan, kadang-kadang. Jadi akan dipahami bahwa boleh bertawajjuh dalam sholat kepada arah selain dari arah kiblat. Wa hadzal fahmu khati'. Pemahaman semacam ini enggak benar. Kalau hanya kita memahami teks dari ayat itu, karena kita tidak tahu asbabun nuzul. Lianna istiqbal al-kiblati syartun li sihhati shalah. Karena menghadap kiblat itu syarat yang harus pertama kali dilakukan sebelum dia memulai takbiratul ihram, menghadap kiblat dulu. Berbeda kalau qiyam. Kalau qiyam itu masuk rukun. Tapi istiqbalul kiblah itu dilakukan sebelum salat. Jadi ngadap ke kiblat dulu, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Ketika dia sudah menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Ngadap kiblat dulu. Jadi yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat itu disebut dengan syarat. Termasuk juga wudhu. Nah, ini dilakukan sebelum sholat. Maka itu disebut dengan syarat. Pakaian harus suci, bersih dari najis, dari kotoran. Itu dilakukan sebelum sholat. Maka itu berarti disebut dengan syarat. Tetapi semua yang kita lakukan dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram, al-qiyam, takbiratul ihram, niat ya. Niat, baca Fatihah dan sampai salam, itu semuanya rukun. Sekalipun ada di dalam sholat itu ada sunat. Sunat juga ada sunat ab'ad dan ada sunat hayat. Terus bagaimana yang benar? Wa bima'rifati sababin nuzul, dan dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu, yattadihu fahmul ayah, maka akan jelas pemahaman terhadap ayat ini. Faqad nazalat hadhil ayatul karimah, telah turun ayat yang agung ini, yang mulia ini, fiman kana fi safarin, kepada orang yang dalam perjalanan. Jadi ayat walillahil masyriq wal maghrib itu tak turun. Ayatnya turun pada seseorang yang sedang dalam perjalanan. Wa adha'al qiblatah, dan kehilangan arah kiblat. Bingung, sampai jalanan muter kanan kiri, masuk kampung keluar kampung, pendong, tidak tahu di mana sudah arah matahari sekarang berada, sehingga nggak tahu. Adha'al qiblatah falam ya'rif jihataha, sehingga musafir itu nggak tahu di mana arah kiblat. Fajtahadah fa innahu yajtahid, dia kemudian berijtihad, sekalipun nggak tahu, bukan serampangan, tetapi berijtihad. Saya tadi dari mana, lewat mana, berangkat dari mana? Oh, kayaknya saya berangkat dari sana, berarti mengarah ke utara saya. Maka berarti saya harus sholat menghadap ke barat, namanya. Padahal jalannya itu muter-muter, sehingga ketika kita menghadap, kita sangka utara, itu padahal itu selatan. Maka kalau kita nganggapnya di sana utara, berarti kita sholatnya menghadap sana. Tapi kalau ternyata yang sana selatan, seharusnya kita sholatnya menghadap ke sana, kiblat. Nah, yattadihu fahmul ayah. Faqad nazalat hadhil ayatul karimah fi man kana fi safarin wa adha'al qiblatah, dan kehilangan arah kiblat, walam ya'rif jihataha, dan tidak mengetahui jihah arahnya. Fa innahu yajtahid, kemudian dia berijtihad, wa yataharra, dan mencari dari arah kiblat, summa yusalli, lalu dia salat.
Sholat berdasarkan keyakinannya. Faila ayyi jihatin sholat, maka orang yang semacam kejadian seperti semacam orang tadi itu, ila ayyi jihatin sholat, ke arah mana saja dia sholat, tasihhu sholatuhu, sholatnya menjadi sah. Jadi ada para sahabat malam-malam kayak gitu bingung, akhirnya masing-masing itu berijtihad, kata satunya sana barat, kata satunya sana kiblah, kata satunya sana kiblah, sehingga masing-masing sholat sendiri-sendiri dengan menghadap ke arah yang diyakini. Paginya datang, dilihat terbit matahari ternyata dari arah yang tidak diduga oleh mereka. Hanya 1-2 dari mereka yang benar. Oh, berarti saya benar, sholat saya menghadap ke sana, tapi A, B, C, D ini semuanya salah. Mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan hal itu, tapi Rasulullah kemudian membenarkan mereka, mengesahkan sholat mereka semuanya. Ini. Wala yajibu alaihi i'adatu sholati, dan tidak wajib atasnya i'adatu sholah, mengulangi sholat, fima, dalam keadaan pada perkara, idza tabayyana lahu, kalau ternyata jelas baginya, ba'dal intiha, setelah dia selesai dari sholatnya, khata'u tawajjuhihi, ada kesalahan arah. Loh, kok saya salah? Sholat begini, loh kok bintang kejora itu ada di sana, itu biasanya ada di timur, maka saya mestinya ngadapnya ke sana. Atau pagi-pagi ketika muncul matahari, loh kok matahari di sana, berarti salah, saya menghadap ke arah timur. Kalau di Indonesia mamanya. Jadi sudah jelas-jelas sholatnya itu salah arahnya, tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah karena ketidaktahuan mereka. Fal ayah idan, ayat yang disebutkan tadi, walillahil masyriqu wal maghribu, laisat ammatan, bukan bersifat umum. Innama hiya, sungguhnya ayat itu khosoh, khusus kepada siapa? Fiman jahilal qiblatah, kepada orang yang bodoh tentang arah kiblat, falam ya'rif jihataha, dan tidak mengetahui arahnya. Satu dari contoh. Misalun akhar, sambil satu contoh lagi, karena di sini kalimat ada beberapa contoh di sini, cukup satu. Ada firman Allah yang berbunyi, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihati sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsanu innahu wallahu yuhibbul muhsinin. Laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah atas orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh, yang baik, junahun, dosa. Artinya laisa junahun alal ladzina amanu wa amilu sholihati, kalau boleh dirubah gitu. Jadi junahun itu adalah isimnya laisa. Tidaklah atas orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan yang soleh, junahun adalah dosa, fima ta'imu, pada apa yang mereka makan atau apa yang mereka minum. Ta'imu yang diberi ta'am, makanan atau minuman. Idza mattaqau, jika mereka bertakwa.
Wa amanu, dan mereka beriman terhadap Al-Quran. Wa amilu sholihati, dan melakukan kebaikan. Sumattaqau, kemudian dia menjaga yang diharamkan. Ittaqa yattaqi, yaqi wiqayatun, menjaga, bertakwa artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Wa amanu, dan tetap beriman. Sumattaqau, kemudian mereka tetap bertakwa. Wa ahsanu, dan berbuat ihsan atau berbuat lebih dari kebaikan-kebaikan. Artinya lebih baik. Wa ahsanu, dan mereka berbuat lebih baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Sebelum diharamkannya, sebelum diturunkannya ayat pengharaman dari khamr. Jadi laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu, tidak ada dosa bagi mereka yang makan atau minum, tapi sebelum diharamkannya minuman khamr. Jadi mereka minum khamr. Nah, sementara mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, amilu sholihat, melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi karena dasar ketidaktahuan, karena ayat khamr itu belum turun, maka la junaha alaihim, tidak ada dosa bagi mereka. Innama nazalat fil khamr, ayat itu turun fil khamr, pada masalah khamr, dalam masalah haramnya khamr. Waqad yufhamu fi hadan nafsi, dan telah dipahami pemahaman dari orang yang belum mengetahui asbabu nuzulil ayah. Waqad yufhamu min hadan nafsil karim, dan telah dipahami dari nas yang mulia ini ibahatu syurbil khamri. Yufhamu min hadzal nasil karim ibahatuh. Ibahatuh itu adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Yufhamu, dipahami. Apa yang dipahami? Ibahatu syurbil khamr, bolehnya minum khamr. Jadi seolah minum khamr itu boleh, karena la junaha, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun, bagi yang minum khamr atau makan makanan yang dilarang tetapi belum turun ayatnya. Ini kama dhanna ba'dul jahalati, sebagaimana diduga, dikira atau disangka oleh orang-orang yang bodoh, haitsu qalu, di mana mereka kemudian berkata, al khamru mubahatun, al khumur mubahatun. Khamr itu boleh. Wahtajju bil ayatil karimah, dan mereka berdalih dengan ayat yang disebutkan tadi. Itu ayatnya tadi. Laisa 'alal ladzina amanu, laisa 'alal ladzina laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun, ada dosa dzambun junah.
ayatnya, kata mereka. Tapi walau alimu sababah nuzuliha, walau alimu sababah nuzuliha lam yaftaru dzalikah. Andaikan mereka mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran, maka mereka tidak akan mengatakan yang demikian itu. Iftira. Waqad ruwiyah. Ayatnya ini gimana ceritanya? Waqad ruwiyah, telah diriwayatkan, annahu lamma nazala tahrimul khamr fi qaulihi ta'ala, ketika tatkala nazala tahrimul khamr, turun pengharaman dari minuman khamr, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, innal khamra wa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ketika mereka sudah mengetahui tentang turunnya ayat itu, sebab turunnya ayat itu, baru qala nasun min ashabi Rasulillah, sebagian dari manusia, para sahabat Rasulullah, qala nasun, maka berkata sekelompok manusia, min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasul, fa kaifa fi man qutilu fi sabilillah. Oh, afwan, ini lanjutannya, ternyata sambungan dari ayat sebelumnya. Annahu nazala tahrimul khamr. Saya baca lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan, wal maisir, dan judi, wal ansabu, dan berhala, menyembah kepada berhala, jadi dulu itu orang yang mau melakukan sesuatu atau memilih sesuatu perbuatan, bangun rumah dan sebagainya, sebelum Ka'bah itu disucikan, belum bersih, mereka datang ke Ka'bah, kemudian minta kepada petugas Ka'bah itu untuk mengambilkan satu anak panah dari sekian banyak panah yang ada. Kemudian setelah itu, ketika diberikan lah panah-panah itu, ada tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu ada beberapa tanda, dan tanda itu yang menunjukkan apakah dengan itu saya harus melakukan sesuatu atau tidak. Maka itulah yang dipakai. Jadi mengundi nasib dengan anak panah itu. Rijsun min amali syaitan adalah perbuatan keji dari termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu beruntung. Qala nasun min ashabi Rasulillah. Kemudian para sahabat datang kepada mengatakan, dari sahabat Rasulullah mengatakan, fa kaifa biman qutilu fi sabilillah wa matu
Bagaimana dengan mereka yang telah terbunuh mati di jalan Allah? Wa kanu yashrabunal khamrah, sementara mereka itu telah minum khamr. Yashrabunal khamrah, biasa minum khamr. Yashrabuh fi'il mudhari'. Wa hiya rijsun, dan khamr itu adalah dosa. Jadi mereka mempertanyakan para sahabat Rasulullah yang banyak minum khamr dan telah meninggal, sementara khamr itu adalah rijsun, perbuatan dosa. Fanazalat al-ayah, maka turunlah ayat itu. Fanazalat al-ayatul karimah tubayyinu, menjelaskan anna man syaribaha qabla tahrim, bahwa yang minum khamr qabla tahrimi, sebelum pengharaman, sebelum turunnya ayat haramnya minuman keras, fa innallaha qad afa anhu, sungguhnya Allah telah memaafkan. Jadi qabla yang jahiliyah, sebelum Islam itu apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dengan tetap mempercayai Allah, itu mengimani Allah, maka mereka tidak ditindak, tidak dianggap sebagai suatu perbuatan dosa. Walaisa alaihi dzambun au ismun, tidak ada dosa bagi mereka. Li'anna Allah la yu'akhidhu, karena Allah tidak menghukum atau tidak mengambil tindakan. Akhadha yu'akhidhu, la yu'akhidhullahu bima aqadtumul aiman. Ala ma sabaqah minal abdi, yang atas perbuatan yang lewat dari hamba, qablal islami, sebelum Islam atau sebelum turunnya pengharaman ayat khamr. Wa bidzalika tufhamul ayatu, karena itu ayat tersebut, ayat di atas difahami. Wa bidzalika, dan dengan itu tufhamul ayatu, ayat tersebut dipahami. Artinya ayat tersebut datang bersamaan atau karena berperistiwa dugaan para sahabat yang mengira atau menduga bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang suka minum itu melakukan banyak perbuatan dosa. Padahal itu Allah mema'fu dan tidak mencatat atau tidak menghukumi dengan perbuatan dosa, zambun atau ismun. Wa yabqa an-nasul qat'i fi tahrimi syurbil khamr. Ayat tadi innamal khamru wal maisir tetap berlaku tentang pengharaman minum khamr. Tip. Fawaidu nuzul ma'rifati asbabin nuzul. Tadi sudah digambarkan dengan mengetahui beberapa asbabun nuzul, maka kita memahami dengan benar tentang makna dan atau hukum dari ayat-ayat yang diturunkan Allah. Di sini disebutkan fawaid. Faedah diketahuinya asbabun nuzul. Ma'rifatu asbabin nuzul. Amal fawaid fayumkin talkhisuha fima yali. Adapun faedah, kegunaan
dari mengetahui asbabun nuzul ada kami talkhis, kami rangkum dalam beberapa perkara. Ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'isa ala tashri'il hukm. Mengetahui sisi hikmah yang mendorong, hikmah al-ba'isah yang jadi pendorong ala tashri'il hukum untuk pensyariatan, perundang-undangan atau pembuatan undang-undang hukum. Jadi kita mengetahui dengan pasti apa hukum dari ayat tersebut. Yang kedua, takhsisul hukum bisabab, mengkhususkan hukum bisabab karena adanya sebab. Jadi orang menghukumi, menetapkan hukum, mengkhususkan ketetapan hukum bisabab karena adanya karena sebab. Kemarin saya sedikit nyinggung tentang al-ibratu bi umumil lafzi apa bi khususis sabab, karena ada dua pendapat bahwa al-ibrah yang dianggap, yang diperhatikan adalah keumuman lafal atau kekhususan sabab, sebabnya yang khusus atau lafalnya yang bersifat umum. Itu. Tapi bagi mereka yang berpendapat bahwa al-ibratu bi umumil lafzi, al-ibrah peringatan atau pelajaran itu bi umumil lafzi bagi keumuman lafal atau bi khususis sabab. Jadi kalau yang ngambil khususus sabab, maka inilah salah satu faedahnya adalah takhsisul hukum, pengkhususan sebuah hukum. Ma'rifatu ismi man nazalat fihil ayah, mengetahui siapa, kepada siapa ayat itu turun. Jadi bukan saja mengetahui, memahami teks dari ayat, tetapi ayat ini, peristiwa dari turunnya ayat ini kepada siapa. Itu. Kemudian yang terakhir juga ma'rifatu ismi ma'rifatu ismi man nazalat fihil ayah, mengetahui nama dari siapa ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun. Ila ghairi ma hunalika min fawaid ukhra katsirah, banyak dan yang lain-lain, ila ghairi ma hunalika dan lain sebagainya dari banyak-banyak faedah yang lain. Satu contoh, berapa contoh ala ma'rifati asbabin nuzul. Awalan ashkal ala Marwan, Marwan ragu, samar-samar, mubham, tidak jelas. Ada ayat yang tidak jelas kepada Rasulullah, kepada Marwan. Ashkala ala Marwan bin Hakam, makna qaulihi ta'ala, arti dari firman Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu, bima atau mana Ustaz ada hafizul Quran ya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan kamu mengira, alladzina yafrahuna, orang-orang yang gembira, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan,
dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi karena mereka sudah berbuat, kemudian mereka bergembira seolah perbuatannya sudah benar. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka. Yuhibbuna ayyuhmadu, mereka suka ayyuhmadu untuk dipuji atau mendapat pujian. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang belum mereka kerjakan. Belum mereka kerjakan sudah buru-buru minta pujian atau minta disyukuri, diterima kasih. Wah, ini tak nyukon, tak kelangkong, tak apa. Padahal dia belum berbuat apa-apa. Mereka sudah berbuat, merasa berbuat. Fala tahsabannahum bimafazatin, maka janganlah kamu mengira mereka itu bimafazatin selamat minal azabi, dari azab, siksa. Apa pemahaman dari ayat ini kalau kita nggak tahu maknanya? Janganlah mereka yang sudah melakukan perbuatan, sudah berbuat, atau mereka yang belum berbuat sudah minta dipuji. Fala tahsabannahum bimafazatin, jangan kira mereka selamat dari azab, minal azabi. Jadi kita yang sudah melakukan suatu perbuatan, atau kita berangan-angan atau bercita-cita untuk melakukan suatu perbuatan, azam, oh ketika dengarkan pidato kayak gini, oh iya saya banyak dosa, mulai nanti malam saya berniat untuk anunya, beker dibuka semuanya. Jam berapa? Jam 2 sudah mulai jam 2 sana, atau setengah 3, atau minta bangunkan kepada temannya, saya membangunkan nanti jam sekian. Itu kan sudah berniat tapi belum dikerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan kamu kira bahwa mereka selamat dari minal azab, dari azab. Apa yang ditangkap oleh mereka? Faqalah li khadimihi, Marwan. Muskilah, kan Marwan kan askal, ragu. Apa kata Marwan? Faqala li khadimihi, Marwan berkata kepada pembantunya, pada budaknya, izhab ila Ibnu Abbas, pergilah kamu kepada Ibnu Abbas. Faqullahu, katakan kepadanya, la in kana kullu mri'in farahun bima utiyah wa habba ayyuhmadah bima lam yuf'al mu'adzaban, jika ada setiap orang yang gembira, merasa senang, bima utiyah, dengan apa yang sudah dikerjakan, wa habba ayyuhmadah, dan senang untuk dipuji, bima lam yaf'al, dengan apa yang belum dia kerjakan, mu'adzaban, dia mendapatkan siksa, dapatkan azab, la nu'adzabanna ajma'un, berarti kami ini akan disiksa semua. Kan kamu sudah kerja, sudah melakukan perbuatan, sudah sholat, sudah patuh, berarti kamu berangan bahwa saya sudah mendapatkan pahala, ada simpanan di akhirat. Kamu berniat, besok setelah keluar dari sini saya akan membangun sebuah lembaga. Bapak punya lahan, saya mau keluar dari sini, kemudian teruskan ini, baru saya mendirikan sebuah pondok tahfidzul Quran. Niat jelek, niat baik. Niat baik itu sudah dicatat. Nah, tapi di sini ini walam yaf'alu abu ayyuhmadu, jadi mereka suka untuk mendapatkan pujian karena niatnya itu niat baik, tapi kalau gitu kami berdosa semuanya, gitu. Dengan
keraguan Marwan bin Hakam itu sampai menyuruh pembantunya, menyuruh budaknya datang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Maka fabayyana lahu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas itu menjelaskan, oh bukan begitu. Nih. Fabayyana lahu Ibnu Abbas ma azalah anhul iskal, dengan penjelasan yang menghilangkan keraguan, menghilangkan muskilah. Sehingga dijelaskan sampai muskilahnya, keraguannya, tidak samarnya itu menjadi jelas. Wa qala lahu, dan berkata kepada khadimnya itu Ibnu Abbas, in hadhil ayah nazalat fi ahlil kitab. Enggak. Ayat ini turun kepada ahlul kitab, yakni orang Yahudi. Hina sa'alahumun nabi, ketika Nabi bertanya kepada mereka an syai'in, tentang sesuatu perkara, fakatamuhu, tapi mereka menutupinya, menyembunyikannya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah itu dia jawab memang, tetapi jawaban yang bukan ditanyakan. Justru yang ditanyakan itu disembunyikan jawabannya. Katamuhu iyyahu, mereka menyembunyikan jawabannya yang benar kepada Nabi. Wa akhbaruhu bighairihi, dan memberitahukan selain jawabannya yang sebenarnya. Apa artinya mengkolatun? Wah, itu wong guang itu. Mengkolatun itu. Oh, nakolah. Ingat bahasanya nakolah berarti pindah. Oh, memindahkan itu. Mengkolatun adalah bangku atau perkara atau sesuatu yang dipindahkan, itu mengkolah. Tapi dirinya ragu. Mengkolatun, sesuatu yang dipindahkan. Yang dipindahkan artinya mangkulun. Berarti mengkolatun bukan itu artinya. Tapi dia nyampaikan kepada orang lain. Mana mengkolah itu adalah, iya kok bukan. Kamu tidak tahu maknanya mengkolatun. Hanya dijawab mingkolatun itu sesuatu yang dipindahkan, karena ada di otaknya nakolah yang kuluh. Mingkolatun. Jawab. Mingkolah. Mingkolatun itu busur. Nakolah. Begitu juga yang ditanyakan oleh Rasulullah sesuatu, dia mungkin tahu maknanya, tahu yang jawaban dari yang ditanyakan, tapi dia menjawab dengan jawaban yang lain. Kemudian wa akhbaruhu bi ghairihi, arauhu, mereka memperlihatkan kepada Nabi annahum akhbaruhu bima sa'alahum. Arauhu, memperlihatkan kepada Nabi annahum, bahwa sungguhnya mereka akhbaruhu, telah memberitahukan kepada Nabi bima sa'alahum, apa yang ditanyakan kepada mereka anhu, tentang perkara tersebut. Jadi dengan jawaban yang salah itu mereka mengaku telah memberi jawaban yang benar kepada Rasulullah. Sama dengan iblis itu ketika membujuk Adam, saya benar-benar akan memberikan kepada kamu sesuatu yang begini, makan buah kholdi ini agar kamu ini sama dengan oh ini saya kan di sini udah dalam. Fastahmadu bidzalika. Fastahmadu ini. Fastahmadu dari kata-kata hamadah. Apa? Yuhibbuna ayyuhmadu. Istahmadani alif tambahan alif sin dengan ta. Asal katanya hamadah, memuji. Ditambah alif sin ta, itu li talab. Artinya talabul hamdi,
minta dipuji. Wastahmadu bidzalika, dan mereka minta dipuji, minta pujian atau diberi ucapan terima kasih. Bidzalika ilaihi, dengan jawaban itu kepada Rasulullah. Fanazalatil ayah, kemudian turunlah ayat itu. Naktafi. Itu cukup 4:30. Dua contoh ini lagi. Coba satu ya, saya baca ya ayatnya satu lagi. Wallati ya'isna minal mahid, orang-orang yang sudah putus haid, yakni menopause, min nisaikum, dari istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu, inir tabtum, apabila kamu ragu, fa'iddatuhunna, maka masa iddah mereka salah satu asyhur, 3 bulan. Suami istri yang usia sudah di atas 50 tahun dan sudah tidak datang haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Tapi dalam ayat ini disebutkan inir tabtum. 3 bulan kapan? Masa iddahnya 3 bulan. Inir tabtum, kalau kamu ragu. Logika terbaliknya, kalau tidak ragu, berarti masa iddahnya tidak ada. Saya umur di atas 60 tahun. Istri saya umur di atas 50 tahun. Makanya. Ini. Ya Isa ini kan, ya isna minal mahid, artinya orang yang sudah berhenti haid. Nah, selama sekian hari, 1 bulan, saya nggak kumpul dengan dia, sehingga terjadi sebuah peristiwa, masalah, akhirnya terlontar dari lisan saya amarah dengan ucapan saya talak kamu. Saya talak. Jatuh talak. Berapa bulan, berapa hari masa iddahnya? Karena dia yakin bahwa Ustadz saya Fadli selama 1 bulan lebih tidak kumpul bersama istri saya, artinya saya yakin bahwa tidak ada janin, tidak ada benih di dalam istri saya. Ya. Atau dia, istri saya, meyakini bahwa saya tidak akan hamil karena selama 1 bulan lebih saya tidak kumpul sama suami saya. Tak ubahun, tak apa. Maka berarti logika pemahaman dari ayat ini, maka tak usah masa iddah. Karena ada kalimat inir tabtum. Kalau ragu, kalau tidak ragu berarti tidak ada masa iddahnya. Ini kalau kita pakai logika, pakai akal, tanpa harus mengetahui asbabun nuzul. Kemudian bagaimana sebetulnya turunnya ayat ini? Engkoto Laqad nazalat hadhil ayah ba'da an qala ba'du sahabah inna iddata ba'din nisa, masa iddahnya sebagian dari perempuan, lam yuzkar fil Quran, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Wa hiya as-saghirah, yaitu orang-orang yang anak kecil, lanjutan ayat ini. Jadi alladzi yasna min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur wallai ya'isna, dan orang wallai lam yahidna, dan orang-orang yang belum haid, artinya yang anak kecil.
Mana mahid ini? La iddat 'alaiha idza lam wa qad tabayyana khata'. Wa qad tabayyana al-khata' li fahmihim bisababin nuzul. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa orang yang sudah di atas 50 sudah menopause, tidak datang haid lagi, maka tidak ada masa iddahnya, itu tidak benar, salah. Fa innal ayah khitabun, karena ayah itu ditujukan liman lam ya'lam ma hukmuhunna fil iddah, bagi orang yang tidak tahu hukum berapa bulan masa iddahnya bagi orang yang sudah tidak haid lagi ini. Ayo kita cukupkan aja dulu. Naqtatim bil hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.